Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi sosok yang paling dibicarakan dalam sejarah kriminal Indonesia. Nama lengkapnya adalah Kusni Kasdut. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan pendekar, melainkan hanya anak petani miskin yang tinggal di pinggiran Madiun. Sejak kecil, hidup Kusni akrab dengan penderitaan. Ayahnya seorang buruh tani yang hanya mengandalkan hujan dan belas kasihan pemilik tanah. Kusni kecil tumbuh dalam kekurangan, tapi juga dalam pengamatan tajam terhadap ketimpangan sosial yang menghimpit masyarakat di sekitarnya. Kusni bukan anak bodoh. Ia cerdas, cepat belajar, dan sangat peka terhadap situasi. Ketika usianya menginjak remaja, ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu adil terhadap orang miskin. Ia melihat bagaimana para pejabat hidup mewah, sementara rakyat kecil seperti keluarganya bahkan kesulitan mendapatkan beras untuk makan sehari-hari. Ketimpangan ini menanamkan bibit pemberontakan di hatinya. Ia tidak bisa menerima ketidakadilan itu begitu saja. Meski tidak mengenyam pendidikan tinggi, ia belajar langsung dari kerasnya jalanan dan kerasnya hidup, dua guru yang kelak membentuk dirinya sebagai perampok paling ditakuti di Nusantara. Masa remajanya diwarnai pergaulan dengan kelompok-kelompok perlawanan bawah tanah. Era pasca kemerdekaan Indonesia yang belum stabil menjadi lahan subur bagi para idealis dan kriminalis untuk bergerak. Kusni sempat bergabung dengan kelompok gerilyawan yang bertempur di hutan-hutan melawan pasukan kolonial dan antek-anteknya. Disinilah ia belajar menggunakan senjata, menyusun strategi penyergapan, dan memahami psikologi ketakutan. Tapi setelah kemerdekaan diproklamirkan, Kusni merasa dikhianati. Janji-janji para pemimpin tak kunjung menyejahterakan rakyat. Para pejuang seperti dirinya justru tersingkirkan, sementara para elit politik menguasai negeri ini. Pahitnya hidup sebagai pejuang yang dilupakan membuat Kusni mengambil keputusan drastis. Ia meninggalkan dunia politik dan militer, dan mulai membangun jaringan sendiri, bukan untuk menjadi tokoh negara, tapi untuk menjadi simbol perlawanan dalam bentuk lain. Kusni memilih jalur kriminal, tapi tidak dengan cara biasa. Ia ingin menjadi seperti Robin Hood, merampok para borjuis dan pejabat, lalu membagi hasilnya pada masyarakat miskin. Idealisme ini membuat banyak orang miskin memujanya, bahkan ketika ia mulai menjadi buronan aparat. Kusni tahu risikonya besar, tapi ia merasa itu adalah jalan yang paling logis di tengah sistem yang busuk. Kusni mulai membentuk kelompok kecil berisi orang-orang kepercayaannya, sebagian adalah mantan pejuang yang bernasib sama dengannya, dan sebagian lagi adalah pemuda desa yang frustasi dengan kehidupan. Dengan strategi gerilya, mereka merampok rumah-rumah pejabat dan toko-toko besar milik keturunan asing. Hasilnya dibagikan secara diam-diam kepada rakyat miskin di kampung-kampung. Nama Kusni Kasdut mulai beredar, dibisikkan sebagai pahlawan rakyat oleh sebagian orang, dan dicap sebagai musuh negara oleh pihak berwenang. Namun satu hal yang pasti, legenda Kusni Kasdut mulai tumbuh, dan Indonesia tak akan pernah sama lagi. Nama Kusni Kasdut mulai menggema dari kampung ke kampung, bukan karena selebaran polisi, melainkan karena bisik-bisik masyarakat kecil yang merasa tertolong. Ia tidak pernah meminta balas jasa atas bantuan yang diberikannya. Saat masyarakat terbangun pagi hari dan mendapati beras, minyak, atau uang di depan pintu, mereka tahu, itu pemberian dari Kusni. Aksinya dilakukan dalam senyap, namun efeknya mengguncang. Masyarakat miskin merasa punya pelindung, sementara para pejabat dan pengusaha mulai merasa terancam. Negara pun mulai mengalihkan perhatian untuk memburu sosok yang mulai disebut-sebut sebagai Robin Hood dari Jawa. Kusni tidak sembarangan memilih target. Ia menyelidiki lebih dahulu, siapa yang korup, siapa yang menyiksa buruh, siapa yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Ia percaya bahwa kekerasan tidak boleh dilakukan sembarangan, hanya mereka yang memeras rakyatlah yang pantas dirampok. Hal ini membuat masyarakat semakin simpati, dan bahkan sebagian diam-diam melindunginya dari polisi. Ketika aparat menyebarkan selebaran buronan, banyak rakyat kecil justru menyembunyikan informasi tentang dirinya. Dalam kegelapan dan di sela-sela kemiskinan, Kusni dianggap lebih mewakili suara hati rakyat daripada pemerintah itu sendiri. Namun, keberhasilan Kusni tidak mungkin bertahan tanpa risiko. Pada awal tahun 1960-an, ia melakukan aksi paling berani dalam karir kriminalnya, merampok Museum Nasional kala itu dikenal sebagai Museum Gajah di Jakarta. Ia berhasil menggondol beberapa benda bersejarah dan permata, termasuk berlian milik kerajaan masa lalu. Aksi ini tidak hanya mengguncang masyarakat sipil,
tapi juga menjadi aib besar bagi negara. Bagaimana mungkin perampok bisa masuk ke jantung ibu kota dan membawa kabur harta negara? Pemerintah marah besar, dan Kusni resmi dicap sebagai ancaman nasional. Setelah aksi besar itu, Kusni menjadi target buruan nomor 1. Pihak kepolisian dan militer dikerahkan untuk mencarinya. Potret wajahnya dipajang di koran-koran dan kantor polisi. Namun semua itu belum cukup untuk menangkapnya. Kusni dikenal lihai dalam penyamaran dan sangat hati-hati dalam pergerakannya. Ia kerap berganti identitas, kadang menjadi penjual jamu, kadang menjadi guru ngaji keliling, bahkan pernah menyamar sebagai dukun. Jejaknya lenyap begitu saja seperti angin. Sementara pemerintah geram, rakyat kecil justru terus menyebut namanya dalam doa, bukan karena takut, tapi karena merasa punya harapan dalam sosoknya. Kusni mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Beberapa temannya ditangkap, sebagian menghilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa perjuangannya tidak akan berlangsung lama. Tapi ia tidak gentar. Dalam surat-surat yang ia kirimkan secara anonim ke beberapa media dan tokoh rakyat, Kusni menyampaikan alasannya bahwa ia bukan sekadar pencuri, tapi simbol perlawanan terhadap sistem yang zalim. Ia tahu tindakannya melanggar hukum, tapi menurutnya hukum itu telah dibajak oleh mereka yang berkepentingan. Kusni telah memilih jalannya, dan tak akan mundur meski nyawa jadi taruhan. Pada tahun 1965, keberuntungan Kusni mulai meredup. Ia akhirnya tertangkap setelah dikhianati oleh seseorang dari dalam kelompoknya sendiri. Penangkapannya dilakukan dengan operasi rahasia oleh intelijen militer dan polisi, tanpa banyak liputan. Kusni dibawa dalam kondisi luka tembak dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Publik terbelah. Ada yang lega karena merasa keamanan kembali, namun ada pula yang sedih, merasa sang pahlawan rakyat dipaksa bungkam oleh sistem. Kusni tidak banyak bicara dalam persidangan. Ia menolak pengacara, dan hanya mengatakan bahwa ia melakukannya demi rakyat kecil. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Kusni. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, bahkan sebagian tokoh hukum. Beberapa pengamat menilai bahwa hukuman ini terlalu berat, karena sebagian besar kejahatan Kusni tidak melibatkan pembunuhan. Namun tekanan dari atas begitu kuat. Pemerintah ingin memberi contoh bahwa siapapun yang mengganggu sistem akan dihukum keras. Kusni sendiri menerima putusan itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut, hanya menyampaikan satu permintaan, agar semua harta yang disita dari dirinya dikembalikan kepada rakyat miskin. Tentu saja permintaan itu tidak dikabulkan. Namun kisah Kusni tidak berhenti di ruang sidang. Dalam sebuah kejadian dramatis yang mengejutkan, Kusni berhasil kabur dari penjara. Pelariannya penuh teka-teki. Beberapa teori menyebut ada keterlibatan orang dalam, sementara yang lain percaya bahwa ia menyuap sipir penjara. Yang pasti, pelariannya menjadi tamparan bagi sistem keamanan nasional. Seluruh aparat dikerahkan kembali. Jalan-jalan dijaga, stasiun diawasi, rumah-rumah digeledah. Tapi Kusni kembali lenyap dalam bayang-bayang, seperti hantu yang tak bisa ditangkap. Masyarakat kecil kembali berbisik, Kusni belum selesai. Dalam pelariannya, Kusni tidak berhenti bergerak. Ia kembali menyusun jaringan kecil, namun tidak seagresif dulu. Kali ini ia lebih berhati-hati, dan lebih banyak bergerak dalam lingkup sempit. Ia tahu bahwa waktunya tidak panjang. Tapi ia juga merasa bahwa perjuangannya belum usai. Ia mulai menulis catatan harian, yang berisi pemikiran dan kritik sosial tentang ketimpangan dan keadilan. Beberapa bagian dari tulisannya sempat bocor dan dipublikasikan dalam bentuk selebaran bawah tanah. Dalam catatan itu, ia menyebut dirinya bukan kriminal, tapi korban dari sistem yang cacat sejak lahir. Selama beberapa tahun, keberadaan Kusni menjadi misteri nasional. Ada yang mengklaim melihatnya di Pasuruan, ada yang bilang ia menyamar sebagai kiai di Jawa Tengah, bahkan ada yang bersumpah pernah berbincang dengannya di Kalimantan. Namun tak satu pun bisa membuktikan dengan pasti. Pemerintah diam-diam terus mencarinya, sementara legenda tentangnya tumbuh semakin besar. Ia tidak lagi sekadar perampok, tapi menjadi lambang perlawanan terhadap ketimpangan. Sebuah legenda hidup, atau mungkin, legenda yang hidup justru karena tak pernah bisa dipastikan mati. Di tengah masyarakat, Kusni dibicarakan dalam dua warna. Bagi sebagian, ia adalah kriminal kelas kakap yang harus ditumpas. Tetapi bagi sebagian lain, terutama rakyat miskin dan aktivis mahasiswa masa itu, ia adalah simbol. Mereka menyebutnya sebagai perwujudan dari frustrasi rakyat terhadap sistem yang timpang. Dalam beberapa diskusi kampus,
nama Kusni bahkan dibahas sejajar dengan tokoh-tokoh revolusioner dunia. Ia menjadi simbol romantik tentang perjuangan akar rumput, meskipun metode yang ia gunakan melanggar hukum. Kusni menjadi perdebatan moral, apakah keadilan bisa diperjuangkan lewat ketidakadilan. Kisah-kisah heroik tentang Kusni terus menyebar. Di kampung-kampung, anak-anak diceritakan tentang lelaki misterius yang membagikan beras dan uang kepada orang miskin. Di kota, kisah tentang perampokan museum yang fenomenal menjadi cerita legenda urban. Bahkan di dalam penjara, narapidana menjadikan nama Kusni sebagai inspirasi untuk tidak menyerah melawan sistem. Nama Kusni hidup di banyak lapisan masyarakat, bahkan ketika jasadnya tak pernah terlihat lagi. Ia menjadi semacam mitos modern, antara nyata dan fiksi, tapi selalu menggugah rasa penasaran siapapun yang mendengarnya. Namun tidak semua pihak melihat Kusni dengan pandangan positif. Para korban perampokannya, terutama para pengusaha keturunan asing dan pejabat, menganggapnya sebagai bandit biadab. Mereka menyebut Kusni sebagai ancaman terhadap stabilitas hukum dan ekonomi. Beberapa pihak bahkan menudingnya sebagai bagian dari gerakan subversif. Pemerintah era Orde Baru menggunakan narasi ini untuk menggambarkan Kusni sebagai musuh negara. Dalam dokumen resmi, ia tidak disebut sebagai pahlawan, melainkan sebagai pelanggar hukum berat. Catatan tentangnya dikaburkan, bahkan beberapa dihapus dari arsip negara. Tetapi sejarah memiliki caranya sendiri untuk menghidupkan kembali sosok-sosok yang ditekan. Di awal tahun 1970-an, muncul kembali desas-desus bahwa Kusni telah meninggal, namun tanpa bukti konkret. Pemerintah menyatakan bahwa ia telah tertembak mati dalam sebuah pengepungan, namun tidak pernah menunjukkan jasadnya. Sebagian orang yakin Kusni sebenarnya hidup damai di luar Jawa, menyamar sebagai orang biasa. Ketidakhadiran jasadnya memperkuat mitos, seolah-olah Kusni memang ditakdirkan untuk menjadi cerita abadi, tokoh rakyat yang tak bisa dibungkam bahkan oleh kematian. Sampai hari ini, nama Kusni Kasdut tetap hidup dalam perbincangan rakyat kecil, buku sejarah alternatif, dan film dokumenter bawah tanah. Ia menjadi simbol dari konflik abadi antara kekuasaan dan rakyat, antara hukum dan keadilan sejati. Meski kontroversial, Kusni telah menjadi bagian dari memori kolektif bangsa, seseorang yang menolak tunduk pada tatanan yang ia anggap tak adil. Mungkin ia bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Ia adalah produk dari zamannya, dan juga cermin dari kegagalan sistem dalam mengayomi mereka yang ada di bawah.